Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala macam aktivitasnya. Dan di sini admin akan kembali menginformasikan berkaitan dengan Pi Network yang terbaru lagi ya, step by stepnya, dan kita mencoba untuk membedah project ini dan juga mencari informasi demi informasi di luaran sana. Nah, ini sebagai bentuk informasi rekan-rekan dan sebagai bentuk imunitas kita yang menggarap project yang sangat top markotop viral di berbagai macam media-media sosial ya, baik dalam Twitter maupun di dalam media-media yang lain. Kemudian di sini beberapa waktu yang lalu admin sempat membahas tentang Pi Network yang ada di Forbes. Kemudian di sini kalau rekan-rekan nanti bisa di googling saja ya, Pi Network dalam Forbes. Kemudian di sini sudah muncul forbes.com, Pi Network Pi Price to the Value Real Time Chart News Forbes. Kemudian di sini kita bisa klik saja ya rekan-rekan, ini dalam Google ya. Nah, ini hanya sebagai bentuk informasi demi informasi sekilas saja. Karena di sini sempat ada yang menanyakan dalam kolom komentar ketika di searching tidak muncul ya, apakah itu hoax atau tidak. Dan yang pasti di sini kalau admin searching dari sini muncul ya rekan-rekan, ini live. Dan kemudian di sini kita bisa melihat websitenya seperti berikut ini ya. Nah, di sini ada websitenya. Nah, websitenya seperti berikut ini ya. Nah, itu https://www.forbes.com/digital. Nah, di sini digital aset Pi Network. Nah, kemudian nanti rekan-rekan juga bisa searching sendiri ya secara mandiri. Kemudian di sini kita bisa melihat ya Forbes digital asset. Kemudian di sini juga menampilkan Pi Network kemarin harganya $24. Kemudian di sini harganya turun $20 ya, meskipun di sini harganya masih harga yang terutang atau harga IOU. Kemudian di sini yang pasti ya cukup mantap sekali ya ketika rekan-rekan memiliki 100 koin, 2000 koin ataupun berapa itu, ketika dikalikan dengan $10 tentu harganya akan sangat tinggi. Namun karena konsep Pi Network itu memang merupakan mata uang digital global ya, jadi dipastikan untuk satu koinnya itu ya harus mahal ya rekan-rekan. Setidaknya ketika rekan-rekan itu memiliki 10 koin untuk daripada kata-kata core team, yaitu kata-kata daripada Cheng Diovan ya, itu bisa untuk hidup berapa keturunan. Mungkin rekan-rekan yang lebih paham bisa tulis dalam kolom komentar. Kemudian untuk rekan-rekan yang ingin mempelajari lebih lanjut lagi tentang Pi Network yang diberitakan oleh media Forbes di sini ya. Di sini kadang-kadang bisa di scroll ke bawah. Kemudian di sini ada semacam informasi tentang masyarakat. Nah, kemudian di sini juga ada sumber kode, kemudian juga ada media sosialnya. Nah, kemudian di sini juga ada Twitter, Facebook dan lain-lain, dan websitenya itu resmi minpi.com. Kemudian juga ada semacam URL RPC atau di sini bisa dikatakan ada blog explorernya ya, minpi.com. Nah, kemudian ini tentang proyek Pi Network. Nanti rekan-rekan juga bisa mempelajari secara mandiri ya. Kemudian di sini kalau kita lihat Forbes dalam menunya, nah kita bisa klik seperti berikut ini, dan di sini kita bisa melakukan subscribe untuk mendapatkan informasi tentang aset digital. Nah, di sini ada billionaire, inovatif, leadership, dan juga berkaitan dengan uang. Kemudian juga ada Forbes digital asset, investment, business, dan lain-lain ya. Dan juga ada real estate. Intinya di sini ya memang merupakan media informasi berita, dan Forbes itu memang bisa dikatakan ya seperti majalah yang terkenal di dunia. Kemudian intinya kalau rekan-rekan itu melakukan pencarian dalam Google ya, itu memang merupakan informasi demi informasi, dan bisa dikatakan informasinya itu kadaluarsa, karena di situ yang menulis hanyalah para blogger ya. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam Twitter, informasinya jauh lebih cepat. Terutama di sini kalau kita bisa melihat ya dalam Hokkien News, di sini selalu memberitakan informasi yang paling update step by step dalam Twitter di seluruh dunia ya. Jadi di sini Hokkien News itu pantauannya sangat mantap sekali ya. Kita bisa melihat dari berbagai pandangan di seluruh dunia, terutama dari komunitas-komunitas Pi Network yang tersebar dari 230 negara lebih. Tentu saja di situ akan memberikan berbagai macam informasi demi informasi ya daripada kalangan komunitasnya. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam Hokkien News ada informasi yang update terbaru lagi tanggal 19 Mei, yang mana di sini juga berkaitan dengan Pi Network ya, mengubah cara dunia membayar. Artinya di sini mengubah cara pembayaran dunia, dan Anda dan pelopor yang mengguncang industri keuangan global. Nah, di sini jaringan Pi mengubah cara dunia membayar,
dan Anda adalah pelopor yang mengguncang industri keuangan global. Artinya di sini para pionir-pionir semuanya itu bisa mengguncang ekonomi dunia secara global. Tentu di sini sangat mantap sekali ya, sangat jos gandos. Kemudian di sini juga digadang-gadang atau nilai yang ditaksir secara umum memang 314159. Dan mungkin untuk mencapai harga yang segini, kalau menurut akal sehat secara realistis orang awam atau orang yang angon kambing ya, tentu di sini sangatlah tidak realistis dan bisa dikatakan sangat jauh dari masuk akal. Tetapi di sini bagi para kalangan-kalangan yang memiliki pengetahuan lebih ya, terutama yang ada di negara Cina, dan Cina sampai saat ini memang bisa dikatakan memimpin ekonomi dunia, dan mereka juga bisa dikatakan sangat cepat sekali ya dalam merevolusi industri keuangan, industri bisnis, perdagangan, dan apapun itu sampai hari ini Cina yang menguasai. Kemudian di sini kita bisa melihat informasi yang disampaikan daripada Hokkien News di sini ya, tentang era digital yang telah siap disambut oleh Pi Network. Kemudian di sini Pi Network memang digadang-gadang agar meluncurkan fase open mainnetnya pada tanggal 28 Juni 2023 oleh sebagian besar para pionir-pionirnya. Kemudian di sini juga disebutkan ya rekan-rekan, nah di sini koin Pi atau Picoin memiliki potensi besar untuk mengubah cara dunia membayar. Dengan teknologi blockchain yang mendasarinya, Picoin menawarkan keamanan transaksi yang tinggi. Kemudian di sini juga pengurangan biaya transaksi, kecepatan transfer yang lebih baik daripada sistem pembayaran tradisional ya. Dan ini memang bisa dikatakan membuka peluang besar untuk mengatasi masalah seperti biaya tinggi, keterbatasan geografis, dan keterlambatan dalam transfer dana. Intinya di sini mungkin dunia akan bisa menjadi lebih sempit, lebih kecil ya, karena di sini akan lebih terdistribusi dengan merata, dengan adil, dengan sangat cepat lewat teknologi terdesentralisasi era Web3 di sini. Kemudian di sini sebagai pionir-pionir semuanya, tentu rekan-rekan itu harus memiliki kecerdasan yang tinggi, kecerdasan di atas rata-rata dalam memahami konsep Web3. Ataupun jika rekan-rekan memang merupakan orang awam seperti saya pribadi ya, hanya sebagai tukang angon kambing atau angon wedus saja, yang penting kita bisa mendapatkan koin sebanyak-banyaknya, sudah lolos KYC, sudah memiliki saldo dalam mainnet. Ketika open mainnet, nah disitu kita tinggal melakukan panen raya, atau istilah katanya itu bisa JP atau JP. Nah, kemudian di sini rekan-rekan, nah di sini sebagai para pionir, Anda adalah bagian dari kelompok orang pertama yang menyadari potensi daripada revolusioner yang sangat mantap ini. Dengan bergabung lebih awal ya, nah di sini Anda memiliki peluang mempengaruhi perkembangan dan adopsi Picoin di masa yang akan datang. Kemudian partisipasi Anda para pionir dalam jaringan Pi memberikan umpan balik dan yang berharga, akan membantu meningkatkan dan mengoptimalkan sistem secara keseluruhan. Intinya di sini mungkin ya agak sedikit menyindir para penyihir-penyihir yang telat melakukan penambangan atau enggan melakukan penambangan ya, maka mereka akan rugi ketika memang benar-benar Pi Network itu listing open mainnet dan benar-benar bisa menjadi mata uang digital global era berikutnya. Karena di sini dunia akan terus bergerak dan akan terus maju ya, dan sampai detik ini, nah yang dimungkinkan itu perkembangannya pasti akan ke Web3, akan ke teknologi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yaitu adalah dalam teknologi yang terbaru, yaitu blockchain. Kemudian di sini untuk secara sentralisasi mungkin akan sedikit demi sedikit akan ditinggalkan ya, dan akan beralih ke desentral. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana pendapat rekan-rekan tentang jaringan Pi, tentang Pi Network ya, silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.